Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di rangkaian Elektronika Channel. Semoga Anda semua selalu sehat serta senantiasa rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membuat COVID-19 data monitor yang bisa diupdate otomatis ya melalui jaringan internet menggunakan ESP8266 serta displaynya menggunakan grafik LCD 128x64. Simak terus video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Baik teman-teman sekalian, kita masuk di komponen apa saja yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ESP8266. Ya, lebih tepatnya ini adalah node MCU ESP8266V4 Lolin ya. Apabila teman-teman punya seperti ini tapi versi lama, versi V2 atau V3, tidak masalah, masih bisa dipakai ya. Kemudian ada grafik LCD 128x64. Ini versi ST7920. Lalu ini ada PCB bolong, lebih tepatnya bahasa lainnya adalah PCB IC ya. Kemudian jangan lupa juga solder lalu timah ya. Konsep dari COVID-19 data monitor ini ya, yang pertama kita harus menggenerate kode API atau API ya. Jadi Anda harus masuk ke situs ThingSpeak dulu, kemudian mendaftar di situ. Lalu setelah mendaftar kita login, lalu kita bisa mengakses menu yang ada di ThingSpeak untuk menggenerate kode API-nya. Lalu kode API ini kita butuhkan ketika nanti masuk di Arduino IDE. Jadi nanti COVID data monitor itu datanya diambil dari Worldometer. Worldometer itu situs yang menyajikan data statistik ya. Ya salah satunya adalah coronavirus yang ada di dunia. Salah satunya data yang ditampilkan adalah data coronavirus yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi data yang ada di Worldometer itu kemudian bisa ditampilkan di ESP8266. Lalu kode API-nya untuk kita masukkan di Arduino IDE agar URL dari data yang ada di Worldometer tentang coronavirus di Indonesia bisa ditampilkan di grafik LCD ST7920 ya melalui ESP8266 seperti itu ya. Jadi semuanya saling terkait teman-teman. Lalu kita masuk ke rangkaian. Di rangkaiannya ini sudah ada ESP8266 ya, node MCU V4 Lolin. Kita sambungkan, ini ada grafik LCD di sini tapi tidak saya bawa ya, kita cari portnya aja dulu. Kita sambungkan pin D5 atau GPIO 14 ke pin enable dari GLCD itu D5. D5 atau GPIO 14 ke pin enable dari GLCD. D5 ya. Lalu kemudian pin D7 atau GPIO 13 kita sambungkan dengan pin RW dari GLCD. Lalu pin D8 atau GPIO 15 kita hubungkan dengan
pin RS GLCD ya, GLCD. Lalu kemudian yang GLCD juga, lalu pin GLCD PSB ya, PSB dari GLCD ini kita sambungkan dengan ground. Mana groundnya ya? Oh, groundnya di sini. Maaf. Ground yang ada di sini. GND dengan pin PSB GLCD. Nah. Lalu kemudian VCC GLCD dan ground GLCD kita hubungkan dengan VUSB dan ground yang ada di atas pin VUSB, teman-teman, yang ada di sini. Ya. Ini GND, GLCD, lalu yang VUSB-nya, yang VU, ini VCC GLCD. Baik teman-teman sekalian, kita sudah masuk di ThinkSpeak ya. Barangkali teman-teman masih belum mendaftar di ThinkSpeak, silahkan, saran kami untuk mendaftar dulu supaya bisa mengakses ThinkSpeak untuk menggenerate kode API-nya, kode API, yang mana kode API ini kita masukkan ke dalam source code di Arduino IDE ya, untuk ditampilkan datanya di display GLCD 128x64 seperti itu. Langsung saja kita bikin kode API-nya. Bagaimana caranya? Ikuti saja. Jadi langkahnya seperti ini. Klik menu apps, lalu think HTTP ya. Nah, ini sudah keluar ya, seperti ini tampilannya, think HTTP. Lalu kita bikin menu baru ya, diklik new think HTTP teman-teman ya. Lalu kita masukkan data-datanya. Nah, data ini diambil dari Worldometer teman-teman, situs Worldometer. Jadi Worldometer itu rata-rata situs yang menampilkan data statistik ya di seluruh dunia. Salah satunya adalah coronavirus. Setelah coronavirus ini semuanya ada datanya. Jadi kita pilih yang di negara kita ya, Indonesia. Tampilannya seperti ini teman-teman. Nanti tinggal klik saja di address-nya ya. Kita kopikan, kemudian kita paste. Di sini URL. Seperti ini. Lalu kita beri nama dengan corona cases seperti ini. Lalu kemudian kita masukkan parse string ya di sini. Caranya bagaimana untuk yang coronavirus cases ya, kasus coronavirus? Kita blok dulu angkanya 1.800.000 sekian ini. Kemudian kita klik kanan lalu inspect. Ya, untuk tampilan seperti ini caranya mudah teman-teman. Anda cuma perlu memblok tulisannya lalu klik inspect, keluar seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya apabila menginspect lagi tidak akan keluar gini lagi, tapi tetap lalu yang bergeser hanya strip biru ini. Ya. Inspect dulu. Saya ulangi lagi. Ya, ini ya, biru ya. Lalu kita copy XPath. Kita masukkan di parse string-nya. Ya, kita hapus dulu span-nya seperti ini, lalu kita save. Setelah kita save,
maka akan keluar kode API-nya. Nah, ini kita save dulu. Kita copy lalu kita pastekan di notepad saja. Ya, tadi kita bikin nama Corona Cases. Tolong jangan dirubah. Jangan dirubah ini ya namanya. Kalau Anda ingin membuat, buat saja namanya seperti ini. Jangan dirubah, baik hurufnya, besar kecilnya juga ya, jangan dirubah. Oke. Lalu yang kedua, kita akan membuat menu lagi ya untuk menggenerate kode API untuk kasus kematian dari COVID-19 ya, yang di death ini 51.000 sekian ini ya. Kita kembali ke string HTTP menu utama tadi, kita bikin baru, langkahnya sama. Kita bikin kasus untuk ya kematian ya, seperti ini. Lalu URL-nya kita kopikan seperti ini. Kemudian parse string-nya juga kita masukkan, kita blok lagi untuk yang bagian kematian ini. Kita klik kanan lalu inspect. Ya, keluar blok birunya, kita klik kanan lalu copy expath seperti ini. Kita paste di parse string-nya, tapi kita hapus dulu span-nya lagi seperti ini ya. Kita save dulu. Ya, setelah kita save maka akan keluar kode API-nya. Kita kopikan juga ke notepad. Tadi untuk kasus kematian death. Kita kopikan seperti ini, paste, selesai. Kemudian yang terakhir untuk kasus yang survive ya, yang sembuh 1.600.000 sekian ini ya. Kita bikin menu baru. Seperti ini. URL-nya jangan lupa. Kita masukkan. Lalu parse string-nya, langkahnya sama, inspect. Oke, ini kita copy lalu copy expath, sama ya langkahnya. Kemudian kita hapus span-nya lalu kita save seperti ini. Ya, kita copy kode API-nya ke notepad. Untuk yang recovered. Seperti ini teman-teman. Kita save dulu. Oke, seperti ini. Oke, kode API sudah selesai. Kita langsung masuk di Arduino IDE. Membuka Arduino IDE di sini. Lalu di sini ada source code dari COVID-19 data monitor ya, pakai ESP8266. Kami Rangkaian Elektronika Channel tidak membuat dari nol source code ini, tapi kami hanya memodifikasi saja ya, memodifikasi saja sesuai dengan kebutuhan, yakni
dengan grafik LCD 128x64 ya, ST7920 seperti itu, supaya nanti display datanya lebih jelas lalu lebih artistik. Pastikan juga teman-teman sekalian ISP8266 nya terhubung dengan laptop atau PC Anda. Lalu cek juga library-nya ini ya, semuanya sudah terinstall di Arduino IDE. Kita kupas satu-satu. Kalau yang ini adalah setting grafik LCD-nya ya, ST7920. Lalu 14, 13, 12 ini adalah pin GPIO dari ISP8266 ya. Dalam tanda kutip yang dipakai di sini adalah Node MCU ESP8266 Lolin seperti itu. Ya. 14, 13, 15 ya, bukan kode dari pinnya ya yang di setting di sini. Ya. GPIO 14 berarti pin D5, GPIO 13 berarti pin D7, lalu GPIO 15 berarti pin D8 dari ISP8266 Node MCU ya. Lalu kita masukkan SSID, password, lalu hostnya. Tadi kita sudah mengulas tuntas ya. Kita pakai API miliknya ThingSpeak, jadi tinggal menggenerate saja. Lalu SSID passwordnya ini kami pakai hotspot dari handphone seperti itu. Kemudian yang terpenting ini URL 123 teman-teman. Ini adalah kode API yang sudah kita generate tadi ya. Kita ulangi saja supaya lebih jelas. Kami hapus dulu. Lalu kita masukkan kode API yang tadi kita generate di ThingSpeak ya. Corona cases kita kopikan dulu. Lalu kita pastekan di sini. Ya. Ini yang paling atas ini untuk corona cases ya. Lalu untuk kasus kematiannya kita juga kopikan juga seperti ini, dan yang terakhir adalah untuk data yang survive atau yang sudah sembuh, recovered ya. Oke, kita save saja. Untuk mencoba source code ini teman-teman, Anda tidak perlu merubah semuanya ya bila mana pertama kali mencoba. Tapi barangkali teman-teman yang sudah pro ingin memodifikasi seperti yang kami lakukan, silahkan ya. Ini untuk setting display dari datanya ya di grafik LCD 128x64 ST7920. Kita coba compile. Agak lama proses compilingnya ya, harap bersabar ya teman-teman. Sekedar informasi saja, ketika kami mengcompile source code Arduino IDE di sistem operasi Linux, dalam tanda kutip yang kami gunakan itu Ubuntu ya, saat itu proses compilingnya berjalan dengan sangat cepat, tidak lebih dari 1 menit sudah tercompile ya, luar biasa cepat. Tapi karena sistem operasi Linux kan tidak semua orang familiar dengan itu ya, mungkin kalangan profesional atau teman-teman yang suka-suka ngoprek pasti familiar dengan sistem operasi Linux. Tapi di sini kami sarankan teman-teman bila mana masih awal belajar ISP8266 lalu programmingnya menggunakan bahasa C lewat Arduino IDE, saya sarankan pakai Windows saja, walaupun proses compilingnya sedikit agak lama daripada di compile di sistem operasi Linux seperti itu.
tunggu saja. Kemudian ini adalah setup awal ya. Ini kami membuat bumper ya ketika program itu dihidupkan atau alat ini dinyalakan ya, maka yang keluar pertama adalah tulisan COVID-19 lalu Indonesia seperti itu. Dan serial bikinnya kami pakai yang 9600. Kalau raw kodenya ini tidak usah dirubah teman-teman ya, mungkin yang bisa Anda modifikasi di sini ya. Ini untuk tulisan auto update nya, lalu kasus dan pulih, lalu wafat ya, lalu yang terakhir ini adalah fungsi untuk perulangan ya. Oke, sudah down compiling, kita coba memasukkan program ini di ESP8266. Oke teman-teman sekalian, tidak ada masalah ketika proses upload di ESP8266 nya ya. Sekarang kita coba tengok di ESP8266 nya di rangkaian COVID-19 data monitor, apakah program ini atau source code ini berjalan dengan baik sesuai dengan konsep yang sudah dibuat sebelumnya. Kita sudah berada di depan COVID-19 data monitor teman-teman. Alatnya sudah berjalan ya, tadi sudah ada bumpernya COVID-19 Indonesia, lalu angkanya juga sudah keluar, yakni kasus sebesar 1.800.000 sekian ya, pulihnya sekitar 1.700.000 sekian, lalu wafatnya juga 51.000 sekian ya. Apakah ini sudah cocok? Karena kita ambil datanya dari Worldometer, kita coba lihat dulu di situs Worldometer ya. Saya angkat dulu tripodnya. Ya, sudah terlihat teman-teman untuk coronavirus casesnya 1850206, kita lihat ya, sama ya. Lalu untuk yang wafat 51.449 ya, sudah cocok. Lalu yang recovered atau yang sembuh, yang pulih 1.700.000 sekian ya. Ya, sama teman-teman. Jadi alat ini sudah bekerja dengan baik. Lalu untuk update-nya ya tidak perlu memasukkan program lagi, karena ini sudah update otomatis melalui jaringan internet seperti itu. Oke, kami pikir cukup teman-teman sekalian. Sampai jumpa di proyek elektronika selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya Anda mendapatkan informasi terbaru seputar dunia elektronika analog maupun digital. Terima kasih.